Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan IAPF 2024 di Nusa Dua Bali bersama saya Alda Gustari. Tapi saat ini saya tidak sendirian, di sebelah saya sudah ada Ibu Dia Roro Esti. Halo. Aku manggil Mbak atau Ibu nih? Mbak aja. Mbak aja ya. Mbak, ini kan tadi Mbak jadi moderator di sesi tentang strategic development. Maksudnya tentang sustainable development antara Indonesia dan Afrika. Boleh nggak sih diceritain highlightnya itu apa aja dari sesi tadi? Ya, jadi sesi yang pertama hari ini itu berkaitan mengenai South-South Cooperation untuk prosperity dan juga bagaimana negara-negara baik itu di Asia, Indonesia tentunya dan juga negara-negara Afrika itu bisa memfoster dan mendorong sustainable development gitu. Dan speakernya beragam sekali, ada dari Kementerian Luar Negeri, tentu ada dari parlemen juga dan dari parlemen Zimbabwe. Jadi kita ingin mendengarkan perspektif dari lintas negara. Pada intinya kami menyepakati bahwa dibutuhkannya kolaborasi lintas sektor, lintas parlemen hingga lintas negara ketika kita berbicara mengenai sustainable development, karena tafsirannya itu luas sekali. Sustainable development dari segi apa? Dari segi economic growth-nya, bagaimana kita bisa mendorong trade dari negara Indonesia dan negara-negara di Afrika. Potensinya sangat besar. Ternyata kalau di Zimbabwe itu mulai dari buah-buahan, blueberries bahkan hingga critical minerals. Tadi dibahas mengenai lithium dan ini menjadi penting sekali untuk mendongkrak dan mendorong transisi energi, ya kan. Sekarang kan lagi sering banget dibahas nih tentang bagaimana untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi. We have electric vehicles. Dan ini salah satu potensi untuk kita berkolaborasi. Jadi mining sector ini menjadi sangat menarik. Lalu kemudian juga bagaimana parlemen itu mengetahui perannya masing-masing, bahwa we have to hold our governments accountable gitu. Jadi itu menjadi salah satu bagian dari fungsi tupoksi DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Kalau misalnya ada hal-hal yang butuh didorong, kita memberikan rekomendasi. Kalau ada hal-hal yang mungkin dari segi anggaran harus kita alokasikan untuk kembali lagi memperkuat relationship antara negara Indonesia dan negara-negara di Afrika, itu juga kita mempunyai wewenang gitu untuk melakukan itu. Jadi ini hari ini juga merupakan bukan hanya momentum, tapi menitik beratkan terstressing bahwa kita itu punya peran penting, peran andil dalam hal ini. Terus mengenai sustainable development juga luas, bahkan tadi dibahas mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari SDM. Karena kalau misalnya di Afrika itu slogannya Afrika tahun 2063, itu salah satu peak di mana mereka bisa menjadi region yang cukup prosper gitu, prosperity-nya cukup tinggi. Lalu kemudian kalau di konteks Indonesia, kita punya Indonesia Emas tahun 2045. Jadi sebetulnya kita itu dalam tahap di mana kita ingin merealisasikan target-target besar. Negara Indonesia punya potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar, kelima, keempat di dunia bahkan di tahun 2045, optimizing on bonus demografi kita gitu kan, 70% kita tahu dan selalu digaungkan adalah di ranah produktif gitu. Nah, di African region itu juga kurang lebih akan mengalami hal-hal seperti itu gitu. Makanya kenapa kalau target mereka di tahun 2063. Dengan shared purpose inilah yang menjadi fondasi untuk kita mendorong kerjasama yang dapat meningkatkan dari segi pertumbuhan ekonomi dari lintas negara, lalu kemudian peningkatan kualitas SDM, tadi dibahas tentang pendidikan juga. We have joint partnerships mengenai ada scholarships gitu ya, kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling belajar dari satu sama lain. Nah itu juga menjadi salah satu kerangka besar untuk mendorong sustainable development juga. Belum lagi health sector, tadi juga dibahas, lalu kemudian again critical mining yang tentu sustainable ya practices, hingga transisi energi dan komitmen-komitmen lainnya untuk merealisasikan solusi terbaik untuk menghadapi bencana yang menurut saya bencana alam ya, yaitu adalah perubahan iklim gitu. Jadi ini penting sekali.
Terus kalau misalnya berbicara tadi kan udah di-sharing tentang komitmen-komitmen nih. Terus concrete steps-nya apa? Kira-kira selanjutnya langkah konkretnya bakalan gimana sih Mbak? Ya, jadi tentu ini merupakan conference pertama ya kalau nggak salah Indonesia Afrika. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pertemuan ini secara rutin. Ini saya memberikan contoh aja misalnya dengan Conference of the Parties COP21 di saat itu di Paris yang hingga saat ini juga dilakukannya setiap tahun, dan dengan diselenggarakannya setiap tahun, setiap negara itu selalu ada pressure gitu loh, ada beban juga untuk gimana caranya target-target bisa terrealisasikan. Nah, harapannya conference ini juga bisa menjadi awal dari pertemuan-pertemuan selanjutnya, di mana kita juga setiap tahunnya itu mempunyai target-target tertentu gitu. Misalnya targetnya tahun ini dan berdampingan dengan pemerintah, mengingat bahwa pemerintah ini kan eksekutor, pasti mereka yang lebih mempunyai program-program kerjasama, MOU signing dan lain-lain yang harus kita kawal juga. Nah, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa diskusi juga berdasarkan bagaimana perkembangan di ranah pemerintahnya, agar parlemen pun bisa terus-menerus memberikan dukungan melalui anggaran, melalui support-support lainnya yang merupakan tupoksi dari DPR. Nah, mungkin itu aja kali ya Mbak yang bisa disampaikan. Oke, nah itu tadi bincang-bincang saya bersama Mbak Diah Roro Esti. Jangan lupa tetap saksikan IAPF 2024 hanya di TVR Parlemen.